Campuran dari 100 ml CH3COH 0,1 molar dengan 150 ml CH3COH-nya 0,2 molar, Ka-nya dikasih tahu 10 pangmin 5 ya. Yang kemudian ditambah 250 ml NaOH 0,08 molar. Maka pH yang dapat diukur adalah, nah di sini berarti kan ada ceritanya adalah pencampuran ya antara si CH3COH dengan CH3COH juga. Nah, jadi kita cari molar dari hasil pencampurannya. Nah, ini jadi yang pertama kita cari pencampurannya ya. Molar 1 kali volume 1 ditambah molar CH3COH yang kedua dikali yang kedua volumenya sama dengan molar yang baru ya. Nah, molar satunya berarti 0,1 molar dikalikan dengan 100 ml. Molar 2-nya adalah 0,2 dikalikan 150 ml. Molar 3-nya dikali volumenya berarti digabung ya, 100 ditambah 150. Nah, 0,1 kali 100 adalah 10 ditambah ini 0,2 ini berarti dia dikali 150 adalah 30 sama dengan 250 ya. 100 tambah 150 250 molar 3. Nah, 40 sama dengan 250 molar 3. Ini dicoret, jadi molar 3-nya adalah 4/25 molar untuk yang baru. Nah, kemudian CH3COH ini adalah molarnya molar si CH3COH ya. Jadi yang baru, oke. Ini adalah molar CH3COH. Nah, kemudian ditambah oleh NaOH. Nah, NaOH ini adalah basa ya kan. Jadi kalau asam ditambah basa, berarti kita harus bikin reaksinya dulu ya. Jadi yang kedua adalah kita bikin CH3COOH ditambah dengan NaOH menjadi CH3COONa plus H2O ya. Kita bikin awal reaksi sisa. Nah, CH3COH-nya ini yang terakhir adalah ini ya, CH3COH-nya. Nah, sebenarnya jadi kita hitung aja. Jadi 4/25 untuk molar ya. Kita kalikan volumenya ya. Volumenya adalah 250 ya kan. Nanti sebenarnya kita dapatkan hasilnya sih yang ini juga 40 juga ya. Sama dengan 40 milimol. Oke ya, ini 40 milimol untuk si CH3COH. Nah, untuk si NaOH berarti kita akan menghitungnya dengan cara mengalihkan lagi 250 ml kita kalikan dengan 0,08. Nah, nilainya kita hitung ya, 250 ml dikali 0,08. 250 dikali 0,08 itu 20 milimol. Nah, ini adalah yang NaOH. Nah, sekarang kalau kita perhatikan, kita ini ada hubungannya ya dengan larutan penyangga dan hidrolisis juga. Jadi kalau misalnya kurang paham untuk soal-soalnya, silakan dilihat videonya di bagian larutan penyangga atau di hidrolisis. Oke. Nah, di sini kita lihat nih. Di sini 40 CH3COH kita bagi 1, dia kan 40. Kita mencari reaksi pembatas ya. Nah, kalau lupa reaksi pembatas juga, silakan lihat lagi di bagian soal-soal waktu tata nama senyawa atau stoikiometri yang pelajaran kelas 1 ya. Nah, di sini 20 juga kita bagi 1 juga. Ternyata yang paling sedikit yaitu nilainya adalah NaOH. Ya, berarti kalau gitu NaOH ini adalah yang bakal habis. Ya, jadi kita bagi dengan koefisiennya. Jadi 20 dibagi 1 itu kan 20. Oke, ini dalam perhitungan ya. 40 bagi 1 kan 40 ya. Jadi yang paling kecil adalah yang bagian ini, si NaOH. Jadi NaOH-nya bakalan habis. Nah, untuk CH3COH-nya yang bereaksinya berarti ya perbandingannya 1/1 dikali dengan 20. Berarti ya 20 juga, ya kan? Sama ya. Nah, sisanya berarti dia 20 milimol. Berarti CH3CONa-nya adalah 20 milimol juga yang bereaksi karena dia koefisiennya juga sama-sama 1. Nah, dari kasus ini kita pahamin berarti ternyata sisanya itu terbentuk adalah asam lemah dengan garamnya. Berarti itu adalah cerita tentang buffer atau penyangga, ya kan? Nah, jadi kita menggunakan rumus penyangga. Nah, penyangganya kita nyari pakai konsentrasi H+ karena dilihat dari asam lemah ya. Kalau penyangga itu dilihat dari asam lemah. Oke.
sama dengan rumusnya adalah Ka dikali mol asamnya per mol garamnya. Oke. Jadi Ka-nya yaitu 10 pangkat min 5 di soal diketahui ya. Oke ya, di sini ya diketahui. Nah, terus sudah gitu A-nya yaitu mol asamnya adalah 20 milimol dibagi G-nya. Nah, sebenarnya ini G ini sebenarnya kalau kita ngomong G nanti takutnya salah paham ya. Sebenarnya harusnya ini bahasa konjugasi. Nah, maksudnya apa bahasa konjugasi? Kalau misalnya ada CH3CONa, ini kita jabarkan berarti menjadi CH3COO- ditambah Na+, ya kan? Yang kita butuhkan adalah si CH3CO-nya. Nah, kalau misalnya CH3COH-nya itu 20 milimol, maka CH3CO-nya juga 20 milimol karena sama-sama koefisiennya 1, ya kan? Nah, ini kebetulan 1 jadi kesana sama ya. Jadi nggak masalah ya, kita masukin langsung 20 milimol ya. Jadi sebenarnya ini adalah molnya dari si CH3COO- sebenarnya gitu ya. Kalau yang di atas itu molnya dari CH3COH. Gitu ya, mirip ya, ada kemiripan memang ya. Nah, udah gitu kita coret jadi 10 pangkat min 5. Nah, untuk mencari pH-nya, kalau dia 10 pangkat min 5, kita lihat aja yang bagian atasnya. Jadi langsung aja 5. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau dia 10 pangkat min 7, bagaimana? pH-nya 7 ya. Nah, seperti itu. Kalau ada yang ingin tanya silahkan komen di bawah. Dan supaya nggak lupa channel ini silahkan di subscribe. Di akhir video ada link untuk mempelajari soal-soal lainnya. Dan jangan lupa untuk di like dan di share videonya.